A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan coba sama-sama ya mempelajari kiat-kiat ya bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang soleh ya, yang akan mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kita orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita menggali satu kitab ya, satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, atau pendidikan anak di dalam Islam. Insyaallah kita mendalami ya buku ini dengan tujuan agar kualitas cara kita mendidik ya anak-anak kita menjadi lebih baik. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, salah satu etika yaitu adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang dicintai oleh masyarakatnya adalah mengajarkan kepada mereka etika bergurau ya, atau etika ketika bercanda. Jadi tidak anak-anak kita harus sadar ya ketika dia bercanda, bergurau itu ada etikanya, ada adabnya ya. Ada tuntunannya, tidak bisa sesuka hati. Kenapa? Kalau mereka tidak memahami etika atau adab di dalam bergurau, khawatirnya kemudian candaannya, gurauannya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat dan itu kemudian menimbulkan dosa. Di satu sisi bukan hanya sekedar menimbulkan dosa, tetapi kemudian menimbulkan kemarahan dan kebencian orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Lebih kepada itu. Tetapi kalau kemudian dia paham ya etika di dalam bercanda, maka insya Allah dia tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang kemudian mendatangkan itu tadi ya, mendatangkan dosa dan juga mendatangkan kebencian atau rasa tidak suka dari orang yang ada di sekitar dia. Dan dalam hal ini itulah ya keindahan dalam ajaran Islam. Semuanya ada aturannya, semuanya ada tata caranya, semuanya ada adabnya. Termasuklah ketika kita bergurau dan bercanda. Bahkan kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, candaan gurauan ini ya, tanpa disadari ya, itu kemudian bisa menjadi sumber dosa. Sumber dosa. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi musuh bebuyutan gara-gara candaan. Berapa banyak kemudian ya rumah tangga yang retak gara-gara candaan suami atau istri. Suami niatnya bercanda, istrinya nggak terima ya, karena momennya nggak tepat dan melanggar adab gitu ya. Candaan itu, maka kemudian muncullah ya seperti bara dalam sekam. Jadi ada kebencian ya yang terpendam di dalam hati. Lalu kemudian sampai pada masanya meledak, lahirlah kemudian gugatan cerai. Ini yang kemudian juga harus kita pahami. Apalagi di dalam lingkungan sosial ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ya, ditandai oleh orang-orang di sekitarnya. Ini jangan ini bercanda sama dia. Bercanda sama dia jadi rusuh ya, jadi bikin sakit hati, ilfil. Itu jangan sampai anak kita dicap, dilabeli sebagai orang yang seperti itu. Maka kemudian kita ajarkan kepada mereka etika ya, di dalam bercanda atau bergurau. Karena memang ya, bercanda bergurau itu biasa ya, dan bahkan menjadi bumbu dalam kehidupan kita.
Jangankan kita orang biasa, Nabi aja ada momen di mana beliau sebetulnya bergurau, bercanda juga ya dengan sahabatnya, dengan keluarganya, itu ya, dengan istrinya, ya, dengan anak-anak beliau. Ya. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah juga bersenda gurau ya dengan orang-orang di sekitar beliau. Tapi tentu ya candanya Rasulullah adalah canda yang hak gitu ya, yang benar ya, tidak ada kebatilan di dalamnya. Nah, oleh karena itu kemudian seorang muslim harus tahu kapan dia boleh bergurau ya, dan di mana dia boleh bergurau. Ya, jangan sampai nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu. Wah, gitu ya. Ya. Semuanya dijadiin waktu bercanda, semua di mana dia bercanda. Ya, nah, itu nggak boleh. Nah, ini kadang-kadang ya kalau tidak tahu ini, ya tidak tahu momen, waktu dan tempat untuk bercanda, itu bisa jadi gugatan, bisa jadi kemudian berujung kepada gugatan hukum. Ada ya konten-konten kreator katanya bercanda gitu ya, ngeprank gitu ya, orang lagi serius gitu kan, kemudian dicandain gitu kan, nggak terima nih orangnya. Lalu kemudian berujung kepada laporan polisi. Nah, urusannya hukum lagi. Nah, ini yang harus dihindari oleh anak kita. Prakteknya ada kan? Ya, konten-konten kreator ya, YouTuber, TikToker ya, yang kemudian tidak bijak menempatkan candaan dan gurauan kemudian berujung masalah. Nah, ada etikanya. Apa saja? Ya, di sini saya Dr. Abdullah Nasrullah menyebutkan tiga hal atau tiga etika, tiga adab yang harus kita ketahui saat bercanda, saat bergurau. Ya. Yang pertama, tidak terlalu berlebihan dalam bercanda atau bergurau. Nah, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ya, dan juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lastu min dadin walad dudu minni." Ya. Aku kata Rasulullah bukanlah orang yang senang, ya, bukanlah orang yang lebih banyak meluangkan waktu lah gitu ya, untuk bermain dan bercanda. Jadi Rasulullah itu waktu hidupnya, ya masa-masanya, waktu-waktunya, ya, bercandanya sedikit, main-mainnya sedikit, ya. Lebih banyak seriusnya. Walad dudu minni, dan keduanya juga bukan dari aku. Ya, jadi candaan, gurauan, permainan itu bukan ajaran Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan permainan dan juga candaan-candaan. Ya. Nah, hal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ya, karena memang berlebihan di dalam bercanda akan menyelewengkan seorang muslim dari hakikat penciptaannya. Ya, karena Allah sudah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, manusia itu diciptakan buat beribadah, bukan buat bercanda, bergurau, bermain-main. Ya, menegakkan hukum Allah, itu tujuan kita diciptakan Allah kan. Dan karena itu kemudian para sahabat ya, dan juga Rasulullah dan para sahabat kalau lagi serius, betul-betul serius, nggak ada kepikiran bercanda. Tapi mereka juga bukan selalu serius, ada momen-momen beliau bercanda ya. Rasulullah bercanda, sahabat bercanda. Sebagaimana disabdakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya meriwayatkan, kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bidh ya. Para sahabat Nabi itu ya dulu ya, mereka itu bercanda dengan saling melemparkan buah semangka. Ada buah semangka kecil ya, lempar-lemparan gitu ya. Kalau kita kadang bikin kertas di sekolah ya, gulung-gulung lempar. Ini gurau ya, bergurau. Ya, sahabat Nabi itu ada momen-momen mereka bercanda. Fa idza kanatil haqa'iq ya. Tetapi kalau kemudian mereka berhadapan dengan berbagai persoalan serius, kanu humur rijal, yang mereka itu jadi apa? Mereka itu adalah lelaki sejati. Nah, jadi kalau udah momen serius, mereka tuh betul-betul nggak kelihatan ya tampang orang yang pernah bercandanya seperti ini, orang serius banget, dia berwibawa itu.
Jadi memang karena kenapa begitu? Karena memang porsi bercanda mereka tidak berlebih-lebihan. Hidup adalah katakanlah dalam satu hari 24 jam Allah berikan, sebagian besarnya adalah keseriusan, bukan permainan dan bukan candaan. Karena kata saya Dr. Abdul Nasulan, banyak bercanda dapat mematikan hati, menumbuhkan permusuhan dan menjadikan anak kecil meremehkan orang dewasa. Bagi candaannya di depan anak gitu kan. Nanti anak kecil akan ngeremehin tuh orang yang dicandai oleh orang tuanya. Itu nggak boleh. Nah, bersikap meremehkan orang lain itu haram. Merendahkan manusia itu Allah sebut sebagai sifat sombong. Nah, nggak boleh. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu. Siapa yang banyak tertawa maka akan berkurang kewibawaannya. Wa man mazaha istuhiffa bih. Maka siapa yang banyak bercanda maka akan diremehkan. Makanya kalau pelawak itu kalau udah jadi anggota dewan, orang juga mandangin pelawak. Karena yang mereka pandang, mereka lihat selama ini mereka melawak, bergurau, ngelucu gitu kan. Ketika jadi anggota dewan, orang tetap memandangnya sebagai pelucu atau pelawak. Walaupun ada yang sebagainya bermetamorfosis atau berubah menjadi pribadi yang serius. Tapi kan tetap image lawaknya itu yang kemudian akan diingat orang. Sehingga kemudian orang akan meremehkan kemampuan dia. Karena selama yang dipandang orang kalau di TV bermain, bergurau, bercanda, tidak ada sisi seriusnya, tidak ada kecerdasan yang dimunculkan gitu ya. Kadang-kadang yang dimunculkan lawakan-lawakan orang-orang bodoh gitu kan. Seperti itulah sahabat itu. Itu yang pertama jangan berlebihan. Jangan seharian bercanda, di mana-mana bercanda. Dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita di luar tidur maka maka perbanyaklah serius, kurangi canda, kurangi candaan. Yang kedua, adab yang harus dipahami oleh anak kita terkait dengan etika bergurau adalah tidak menyakiti orang lain dengan candaan. Jadi jangan jadikan candaan, gurauan sebagai wadah, media, sarana untuk menyakiti perasaan orang lain. Makanya ini kalau saya ingat banget dulu ada Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar itu berpesan betul tolong kepada para pelawak jangan kemudian lawakannya merendahkan, meremehkan gitu, apalagi body shaming gitu karena itu akan menyakiti perasaan orang lain atau teman yang sedang diajak bercanda itu dalam lawannya gitu lawan candaannya, partnernya gitu. Karena apa? Kalau itu sampai menyakiti perasaan, itu jatuhnya dosa gitu kan. Pengen disebut lucu tapi kemudian menyakiti perasaan orang, buat apa gitu. Nah, ini tidak boleh. Nah, bercanda dengan keluarga, kerabat, teman dekat itu hukumnya sunnah artinya dalam konteks membahagiakan, menyenangkan, menceriakan suasana. Itu bagian dari cara Nabi bagian dari apa yang dilakukan Nabi itu bercanda gitu kan dengan kerabatnya, sahabatnya. Makanya Rasulullah itu tidak malu kemudian ditunggangi oleh cucunya jadi kuda-kudaan. Itu kan bagian dari senda gurau beliau dengan cucu-cucunya gitu kan, tidak masalah gitu kan. Nah, itu jadi sunnah gitu kan. Dengan syarat tidak menyakiti perasaan orang lain atau meremehkan atau membuatnya sedih. Nah, yang pertama misalnya ini bagaimana hal itu bisa terjadi gitu kan. Yang pertama Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata akhih la'iban. Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya karena bergurau.
Misalnya diumpetin ya sendal temennya. Ini banyak anak sekolah tuh anak-anak itu ngumpetin barang. Padahal dia lagi butuh temennya gitu kan. Akhirnya temennya nyeker gitu kan ke sekolah, ke kelas, atau kalau di pesantren kadang-kadang lagi perlu barangnya diumpetin sama temennya karena dia bercanda. Dia bingung padahal lagi penting. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh nak ya. Ngumpet-ngumpetin barang, ngambil-ngambil barang dalam rangka bercanda. Ya. Atau ya, wala jaddan ya, atau diserius, apalagi kalau serius ya. Marah sama temennya lalu kemudian nggak ada apa diumpetin barangnya, itu nggak boleh. Ya, menyembunyikan barang, mengambil barang orang lain dalam konteks bercanda ataupun bukan itu dilarang ya Rasulullah SAW. Faman akhadha 'asa akhi falyarudduha ilaih. Ya, maka kalau ada yang candaannya ngambil tongkat saudaranya, temannya, maka kembaliin ya ada barang-barang itu nggak boleh ya. Bercanda dengan mengambil barang atau menyembunyikan, karena itu bisa jadi menyusahkan ya, pada akhirnya dia kemudian jadi sakit hati, sedih gitu. Yang kedua, Abu Daud meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, para sahabat Rasulullah bercerita kepada kami ya, mereka pernah berpergian bersama Rasulullah. Seseorang di antara mereka tidur, kemudian orang lain mengambil talinya sehingga orang yang tidur terperanjat. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi orang muslim mengejutkan orang muslim lainnya. Tuh ya. Dibikin orang terkejut ketika tidur saja nggak boleh. Ya. Ini kadang-kadang ada candaan ya, temannya tidur atau saudaranya tidur, ya, dikerjain ya, dikasih jeruk ya, apa jeruk nipis yang asam ke mulutnya, itu nggak boleh. Dikasih garam, orang tidur tuh nggak boleh dibercandain. Apalagi lagi capek, lagi ada candaan-candaan itu ya, lagi tidur kemudian diangkat diberdiriin, itu nggak boleh. Itu bukan candaan yang dibenarkan syariat. Orang tidur tidak boleh diajak bercanda. Orang tidur tuh capek, lelah gitu kan, letih. Lalu kemudian dia dibercandain, diganggu, itu bisa jadi marah dia. Kalau yang bercandainnya orang banyak, mungkin dia nggak bisa ngelawan ya. Jadi disimpan dalam hati. Nah itu jadi masalah. Itu nggak boleh. Yang mengganggu orang yang sedang tidur dilarang oleh Rasulullah SAW. Membercandai ya, mencandai orang itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada teman kita anak lagi tidur nganga, camping tuh biasanya lagi camping di tenda-tenda, nggak boleh bercanda dengan orang yang tidur. Ya, dikasih biskuit ya, makanan di mulutnya lagi tidur, terus dipoto, itu nggak boleh. Karena pada dasarnya kita juga kalau lagi tidur dikerjain orang, dicandain orang juga kita nggak suka. Orang juga sama, itu aja prinsipnya. Tidak boleh. Kemudian pada perang Khandaq, Zaid bin Sabit memindahkan pasir bersama kaum muslimin. Kemudian dia mengantuk. Lalu Amarah bin Habzam mengambil senjata Zaid tanpa sepengetahuan dirinya. Candain gitu ya, diambil pedangnya. Lagi ngantuk gitu. Rasulullah kemudian melarang hal itu, nggak boleh. Jadi orang sedang tidur, sedang ngantuk, jangan dijadikan sebagai bahan bercandaan. Mereka sedang letih, lelah. Al-Bazar At-Tabrani dan juga Ibn Hibban meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seseorang mengambil sendal orang lain dan menyembunyikannya ya, hanya sekedar bercanda. Kemudian itu diadukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la turawi'ul muslim ya. Fa inna ra'atul muslim zulmun azim. Janganlah kalian membuat resah kaum muslimin, karena meresahkan hati orang Islam itu termasuk ke dalam kezaliman yang besar. Lagi buru-buru sendalnya diumpetin, lagi buru-buru sarungnya diumpetin, kopnya barang itu nggak boleh ya. Tidak boleh walaupun konteksnya bercanda. Nah, itu anak-anak kasih tahu ya, ngumpetin barang itu dilarang ya, tidak boleh. Kemudian adab yang ketiga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita di dalam bercanda adalah tidak boleh atau menghindari kebohongan di dalam candaan. Ya. Jadi kalau bercanda isinya bukan bohong, ya, tidak boleh ngarang-ngarang cerita gitu ya, seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Ya, bohong itu tetap bohong. Nah, jadi tidak boleh kemudian ya, menjadikan kebohongan sebagai bahan candaan.
Karena memang pada dasarnya bohong itu kan dilarang, ya, haram. Perkataan dusta itu dilarang. Bahkan kalau sering kita berdusta, itu menjadi sebab turunnya setan kepada kita. Dalam surah Asy-Syu'ara dikatakannya, hal unabbiukum ala man tanazzalis syayatin tanazzalus syayatin ala kulli afakin asim, ya. Apakah kalian mau kukabarkan, kata Allah, ya, kepada siapa setan-setan itu turun, ya, setan-setan turun kepada mereka yang pendusta lagi banyak dosa. Jadi kalau kita sering bohong, ya, sering berbohong, sering berkata tidak benar, maka siap-siaplah kemudian, ya, iblis, ya, setan akan selalu berada di sekitaran kita, main di mindset kita. Nah, itu nggak boleh, makanya kemudian jadikan kebohongan sebagai candaan, ya. Makanya saya katakan tadi, ya, candaannya Rasulullah itu hak kebenaran gitu kan. Nah, karena memang ya Rasulullah tidak menjadikan sesuatu yang tidak benar sebagai bahan candaan. Jadi Rasulullah itu al-amin, ya, dari kecilnya adalah orang yang tidak pernah berbohong. Maka candanya Rasulullah juga bukan kebohongan, gitu kan. Dan Rasulullah melarang, ya, orang berbohong, ya. Apalagi kebohongan di karang-karang untuk membuat orang tertawa, itu nggak boleh. Dalam satu hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan juga Al-Baihaqi, ya, dari Al-Buz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihil kaum fayukazib, wa wailul lahu wa wailullah. Ini Rasulullah bilang, celaka. Siapa itu? Orang yang berbohong kepada manusia hanya untuk membuat mereka tertawa. Nah, ini kadang itulah, ya, resiko, ya, atau tipisnya, ya, batas, ya, menjadi pelawak yang baik. Menjadi pelawak yang baik. Bukan resikonya bahaya itu, ya. Jatuh ke dalam larangan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, kata Rasul, celaka orang yang berbohong kepada manusia hanya untuk membuat mereka tertawa. Celakalah orang tersebut dan celakalah orang tersebut. Jadi nggak boleh berbuat kebohongan atau mengarang-arang kebohongan lalu dengan tujuan supaya orang kemudian tertawa. Ini lagi musim misalnya stand up komedi, kadang-kadang yang diceritakan nggak tahu itu, nggak boleh, ya, untuk kemudian kalau anak-anak kita ada yang berniat ingin jadi komedian, ya, cita-citanya mau jadi komedian, ya, jadi entertainer gitu kan, uangnya kan kencang juga itu. Ya, ajarkan ke mereka, boleh, ya, nggak ada masalah kalau kalian mau jadi entertainer gitu kan, menjadi komedian, ya, stand up komedian misalnya. Tapi kemudian, nah, ini perhatikan, nggak boleh bikin cerita bohong untuk orang tertawa. Pikirlah sendiri gitu, ya. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaburat khiyanatan an tuhadditsa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadzib. Nah, ya. Satu pengkhianatan yang besar apabila kamu mengatakan kepada teman-temanmu satu perkataan dan ia membenarkanmu padahal kamu berdusta kepada dia. Orang mikirnya benar, begitu, ya, serius, ya, mengiyakan, meyakini, padahal sebetulnya kita bohong. Nah, itu Rasulullah sebut sebagai pengkhianatan yang besar. Hati-hati itu kalau kita bohong kemudian dianggap serius, lalu kemudian kita akhirnya bilang enggak, bercanda. Itu orang kecewa itu. Udah dianggap serius, ternyata bohong itu kan. Nah, ini sama-sama juga, ya. Kita harus menghindari, ya. Kadang-kadang nggak sadar kita terperosok ke sana gitu kan. Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minul abdul imana kulluhu hatta yatrukal kadzib.
Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman seseorang hamba sampai meninggalkan kebohongan. Hatta yatrukal kadzib fil munazahah. Ya. Sampailah ia meninggalkan kebohongan dalam bercanda. Wa yatrukal mira'a wa inkana. Atau juga meninggalkan candaan dalam berdebat, walaupun ia dalam kebenaran. Jadi tetaplah ya candaan-candaan itu tidak boleh isinya adalah kebohongan. Waduh, Kenji udah terjebak ya. Saya melakukan itu, tinggal tobatnya aja lah ya. Minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Kemudian janji ya tidak mengulangi lagi. Ya tidak lagi berbuat kebohongan-kebohongan, ngarang-ngarang cerita. Ya, untuk tujuannya itu tadi mendatangkan kelucuan. Ya. Jadi gimana nih, gak lucu dong kalau misalnya begini begitu. Ini kehidupan saya di situ. Ya bikinlah cerita, kalau memang itu cerita bohong bilang aja ini ceritanya. Ya, tadi bukan benar, jangan dianggap serius ya, ini ceritanya. Konon katanya. Jadi orang tahu oh, ini karangan. Ya orang boleh kan kalau ngarang cerita itu kan. Tapi yang nggak boleh itu jangan sampai kemudian yang kita ceritakan orang meyakini itu sebagai satu kebenaran. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasirullah menyoroti fenomena adanya lelucon ya yang dilakukan oleh satu masyarakat ya di momen-momen tertentu. Ya ada waktu-waktu yang kemudian dijadikan sebagai waktu untuk bercanda. Misalnya kalau di barat itu ada namanya April Mop. Jadi kalau udah di bulan April di momen itu ya orang kemudian di sana ya melakukan jok-jok, lelucon-lelucon, candaan-candaan yang itu tadi ya melanggar 3 adab itu. Ya. Dan orang Islam nggak boleh melakukan itu. Ya jangan bikin-bikin lah. Ya. Orang Barat bikin Valentine, bikin juga Valentine itu bid'ah. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasirullah. Ya. Orang Barat bikin April Mop, kita bikin juga ya. Itu bid'ah. Ya. Orang Barat bikin Halloween, kita juga Halloween juga bikin di sini. Itu bid'ah. Anak-anak kita nggak boleh. Ya. Orang Barat tahun baru bakar petasan, kita bakar petasan juga. Jangan, itu bid'ah. Ya. Nggak ada ajaran dari Nabi, dari Rasul. Ya. Kalau menikmati momen liburan nggak masalah. Ya, besok tahun baru kita libur, malamnya bakar-bakar, kan umum itu kan. Tapi tidak dalam rangka merayakan, ya, meramaikan tahun baru, tapi memang menikmati liburan. Itu nggak ada masalah. Tapi ngikutin cara orang kafir ya, non Muslim, ya, merayakan tahun baru dengan party-party, bakar petasan apa semuanya. Ini yang kemudian tidak boleh kita ikuti. Ya. Kalau saya tuh kalau ada tahun baru di rumah tidur, ya, biasa aja ya, nggak ada perbedaan. Biar anak-anak tahu, emang kita nggak merayakan tahun baru. Tidak. Nah, itu yang saya Dr. Abdullah Nasirullah katakan, ini tidak boleh dijadikan sebagai kebudayaan, kebiasaan, tradisi di masyarakat Muslim. Ya. Dan larangan-larangan itu jelas ya disebutkan di dalam Islam bahwa Rasulullah tidak menyukai ya perbuatan-perbuatan yang disebut dengan tasabuh, ya, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Itulah sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, 3 adab yang harus kita ajarkan kepada anak kita agar mereka bercandanya tidak mendatangkan dosa. Ya, gurauannya tidak mendatangkan kebencian, kemurkaan dari Allah dan juga orang-orang sekitarnya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit tidur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.